Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ibu sudah membuat absen di Google Classroom. Jangan pada lupa absen ya. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah moodboard busana casual. Dengan kompetensi dasarnya menerapkan moodboard busana casual. Tujuan yang Ananda dapatkan pada pelajaran ini melalui model discovery learning dan pendekatan saintifik, Ananda dapat menganalisis moodboard busana casual dan menentukan langkah-langkah moodboard busana casual secara teliti, mandiri, dan penuh rasa ingin tahu. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah Ananda semua masih mengingat tentang moodboard dan busana casual? Tentu masih ingat ya. Perhatikan baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan. Penyusunan moodboard busana casual yang pertama, tentukan tema. Tema yang dijadikan sumber ide dari seorang fashion designer bisa bermacam-macam. Misalnya saja tema yang berbau tradisional, modern, etnik, ataupun budaya kontemporer yang mengacu pada tren yang berkembang pada masa lampau, masa kini, masa yang akan datang. Yang kedua, kumpulkan beberapa gambar. Gambar merupakan visualisasi yang menampilkan suatu objek. Pada langkah pengumpulan gambar, Ananda dapat mencari gambar sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Wadah untuk mencari gambar dapat melalui majalah ataupun situs internet. Yang ketiga, seleksi tone warna. Setelah mendapatkan beberapa gambar yang sesuai dengan tema, Ananda dapat mulai menyeleksi warna yang tercantum dalam gambar tersebut. Lampirkan warna untuk memperjelas tema yang ditentukan. Biasanya suatu tema memiliki warna yang identik. Yang keempat, sifat dan tekstur. Menambahkan keterangan sifat atau tekstur yang tertera dalam referensi gambar. Seperti contoh yang Ibu berikan dapat menggunakan tekstur-tekstur berikut. Yang kelima, tentukan moodboard referensi. Moodboard referensi adalah sebuah komposisi dari gambar-gambar yang difungsikan sebagai referensi desain yang akan dirancang. Moodboard referensi biasanya divisualkan dalam bentuk sheet plan. Contoh yang Ibu berikan itu merupakan sheet plan yang akan dipakai dalam moodboard. Masuk ke langkah-langkah membuat moodboard secara manual. Langkah-langkah membuat moodboard busana casual secara manual yang pertama adalah menentukan tema atau judul desain. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat moodboard. Alat yang digunakan yaitu pensil warna, kertas manila, kertas foto, gunting, selotip, dan lem. Bahan yang digunakan yaitu media cetak berupa potongan gambar dari majalah, dan tempat penempelannya bisa menggunakan bingkai kayu. Yang ketiga, mengumpulkan elemen moodboard, yaitu tekstur, gambar-gambar, dan tone warna. Yang keempat, menggunting gambar satu demi satu. Yang kelima, susun dan tempelkan potongan gambar pada papan kayu atau karton. Berikut Ibu berikan contoh moodboard busana casual secara manual. Yang kedua dalam langkah-langkah membuat moodboard, yaitu langkah membuat moodboard busana casual secara digital. Yang pertama, menentukan tema atau judul desain. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk. Yang perlu dipersiapkan yaitu tentunya kita menggunakan komputer atau laptop untuk mengedit moodboard yang akan dibuat.
dan mendownload software-software yang mendukung untuk membuatnya, yaitu misalnya Photogrid, Photocollage, Photoshop, atau Picasa. Berikutnya yang ketiga, browsing di aplikasi Pinterest atau situs website lainnya mencari gambar yang mendukung tema mood board busana casual. Yang keempat, mengetahui pattern atau motif. Yang kelima, kumpulkan gambar sesuai dengan kebutuhan, dapat mengeditnya terlebih dahulu di software yang telah digunakan. Yang keenam, menyusun gambar ke dalam bentuk sheet plan atau layout mood board yang telah ditentukan. Bisa diperhatikan di contoh gambar, itu merupakan sheet plan untuk menyusun mood board busana casual. Jika dalam membuat mood board ternyata warnanya masih kurang pas, Ananda bisa menambahkan efek pada mood board yang dibuat dalam satu sheet plan atau satu frame. Proses dalam membuat mood board secara digital telah selesai dilakukan. Dapat dilihat pada contoh gambar di bawah. Itu merupakan mood board busana casual. Baiklah, setelah Ananda selesai menyimak materi yang telah Ibu sampaikan, Ananda dapat mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom yang telah Ibu siapkan dengan waktu 5 menit. Setelah selesai mengerjakan LKPD, Ananda selanjutnya mengerjakan evaluasi yang berupa soal pilihan ganda di Google Form yang ada di Classroom dengan durasi waktu selama 10 menit. Setelah mempelajari materi tentang mood board busana casual, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan mood board busana casual secara manual maupun digital harus terlihat keren dan menarik perhatian, namun tetap memiliki karakter yang khas. Dan fungsi dari mood board itu sendiri untuk membuat karya cipta suatu desain, terutama desain busana casual. Maka penggunaan material serta bahan kain yang tepat dapat membuat produk itu lebih nyaman untuk digunakan. Usahakan untuk membuat busana casual, teknik pengerjaannya mudah untuk dilakukan dan material bahannya pun mudah untuk dicari. Baiklah Ananda, sekianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempraktekkan mood board secara manual dan digital. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kelancaran dalam proses mengajar belajar dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.